Nah, di segmen terakhir ini mungkin kita lebih ke bermain games. Nah, Mbak Mega dan Mbak Ida, kita itu punya challenge nih. Dari cerita Adele mempunyai challenge untuk Mbak Mega sendiri dan Mbak Ida untuk menjawab yes or no. Mungkin bisa kita mulai sekarang ya. Nah, ini sebenarnya challenge yang biasa dibikin Mbak Ida sendiri, tapi kena jebakan Iya, sekarang kena jebakan ya. Jawab, iya. Tapi nggak cuma bahas jawab yes or no, tapi harus memberikan alasannya. Iya. Nah, yang pertama nih, yes or no bahwa perempuan itu lebih apik atau rapi meramu sebuah program ketimbang laki-laki. Mungkin Mbak Mega duluan. Kalau saya sih, kalau perempuan lebih apik karena kan pada dasarnya kan perempuan itu suka bebenah kali ya. Kayaknya seperti itu sih Mbak Ada. Tapi ada juga sih laki-laki yang suka kerapian gitu. Jadi kalau saya sih agak sama-sama sih. Bukan ada yang lebih rapi atau apa gitu. Sama sih sebenarnya Mbak. Jadi di tengah-tengah ya jawabannya. Kalau untuk Mbak Ida sendiri? Iya sih, nggak bisa dibilang perempuan lebih, nggak bisa, tapi sama lah. Sama ya, mempunyai porsinya masing-masing. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yes or no, perempuan itu lebih panikan dibanding laki-laki. Nah, kalau itu kayaknya iya. Itu Kita tuh kalau mau produksi atau apa tuh, ini anunya udah selesai belum? Audionya gimana? Aku tuh agak panikan Mbak Adel. Soalnya kan kayak tadi ini kan ternyata kita nggak colok audio lagi. Aduh, ini udah kesekian kalinya nih. Nah, kalau ini saya setuju nih. Wanita tuh panikannya jauh lebih tinggi ya daripada laki-laki. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Yes or no, perempuan itu lebih gampang stres dibandingkan laki-laki? Kalau stres kayaknya iya sih. Cuman perempuan itu lebih bisa cepat dapat feel untuk baik gitu. Baik feel-nya. Self healing gitu. Cepat. Mungkin karena perempuan itu terlalu overthinking ya, kayak banyak banget kayak sebab akibatnya, kalau lakuin ini gimana. Kita lebih panjang gitu pemikirannya Iya, lebih Mbak Adel. panjang. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Yes or no, kalau perempuan lebih telaten dalam meramu program dan laki-laki lebih acuh. Nah, gimana dong itu? Kalau itu sebenarnya nggak bisa dibilang acuh juga kalau laki-laki ya, dan nggak bisa dibilang telaten juga kalau perempuan Mbak Adel. Kembali lagi sih Mbak Adel, perempuan kan lebih feel, pakai perasaan gitu. Jadi setiap program yang diproduksi itu kita pasti memikirkan apa nih kendalanya, lebih difikirkan aja Mbak Adel kalau perempuan kita. Mungkin kembali lagi ke karakternya masing-masing kali ya, ke individunya. Nah, terus yes or no, kalau menemukan ide itu banyak di kamar mandi? Enggak. Dimanapun bisa. Iya, dimanapun sih Mbak Adel. Kalau inspirasi itu mau sekarang bisa dapat inspirasi gitu dari Mbak Adel. Mungkin tergantung orangnya lagi ya. Mungkin ada orang yang suka dengan ketenangan, dengan keramaian, mungkin dapat inspirasi. Terus pertanyaan berikutnya, yes or no, kalau Mbak Mega itu pendiam tapi galak. Mungkin Mbak Ida ya yang bisa jawab ini. Kayaknya ini curhat siapa gitu ya pertanyaannya. Mbak Ida. Kalau dibilang pendiam sih kayaknya enggak pendiam sama sekali. Aktif Galak, ya? iya, galak sih enggak juga, lebih apa ya, tegas kayaknya. Terima kasih ya Mbak Ida kamu terselamatkan. Mbak Ida kayaknya cari aman. Iya, cari aman dia. Enggak, emang kayak gitu karakternya yang saya lihat ya, karakternya Mbak Mega itu seperti itu. Dia lebih, ya kalau saya bilang ceria lah. Mbak Mega ini tegas juga. Ya ibarat kata mood booster saya Mbak Mega ini. Kayaknya dia ini baik-baikin saya hari ini Mbak Adel. Nggak tahu kenapa aku dimarahin ya lagi sebentar. Mungkin tegasnya karena profesionalitas ya. Nah, pertanyaan yang terakhir. Yes or no, untuk mendapatkan ide itu harus me time dulu? Kalau me time ada sih. Soalnya kan kita ada range waktu yang kadang kita Mbak Adel nggak sadari kok. Terkadang kita tuh ternyata nih sedang badannya tuh sudah tidak mampu lagi untuk contoh kayak yang kita bahas kemarin itu kayak burnout itu. Jadi harus ada me time sih Mbak Adel menurut saya. Kalau pulang kerja tuh saya sebisa mungkin untuk kasih nyaman diri sendiri dulu. Contoh nih kalau umpamanya kayak agak capek sedikit gitu, relaksasi diri itu sangat penting juga Mbak Adel. Terus kedua mungkin maskeran atau apa kan rutinitas perempuan, skincare dan lain sebagainya kan itu termasuk me time juga Mbak Adel.
gitu sih. Kalau untuk Mbak Ida sendiri? Ya kurang lebih seperti itu, harus me time dulu, refresh. Iya. Menurut Mbak Mega dan Mbak Ida sendiri perlu nggak sih itu me time? Perlu Mbak Adel. Pasti perlu. Pernah saya agak drop sedikit Mbak Adel, cuman karena nonton film Korea doang. Itu langsung fresh setelah itu. Jadi sebenarnya me time itu penting sih Mbak Adel menurut saya. Mungkin sebagai penghargaan nih atas diri kita sendiri, atas apa yang telah kita lakukan ya mungkin. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan nih dari Mbak Mega dan Mbak Ida mengenai pekerjaan-pekerjaan di balik layar, suka dukanya, dan pentingnya orang-orang di balik layar juga, tidak hanya yang kita lihat di TV yang muncul, tapi kita tuh harus lihat proses di balik itu semua. Nah, sahabat Adel, saya ada sedikit nih kata-kata yang mungkin bisa memotivasi para wanita-wanita di luar sana. Dipuji karena cantik memanglah menyenangkan, tapi dikagumi karena prestasi jauh lebih membanggakan. Saya Adelia Salim, tetap saksikan Cerita Adel.